10 bulan. Sembuh, selang beberapa tahun kemudian mulai lagi sakit. Tasya dilihat dari sisi badannya itu sangat kurus. Dikasih makan tetap saja tidak naik-naik. Dibelikan vitamin tetap saja tidak naik-naik. Akhirnya saya memang istri saya bilang bawa berobat ke Bulik dulu. Jadi saya bawa ke sana. Lalu dokter itu memang dokter baru, jadi barulah istilahnya dokter anak, baru katakan baru selesai pendidikan, tapi memang dia ditugaskan di situ untuk menangani penyakit anak-anak. Jadi pada saat itu dia bilang ini hanya batuk biasa. Jadi kamu minum obat ini dulu. Kalau tidak sembuh, bawa lagi ke sini. Balik lagi. Dalam hatiku ini kerjaan hanya bolak-balikan. Misalnya kenapa tidak langsung didiagnosa? Jadi pemeriksaan itu hanya ronsen. Tidak diambil sampel darahnya, tidak diambil dahaknya. Hanya ronsen saja. Tidak dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Jadi, selesai 2 minggu itu, dan saya pun sempat komunikasi dengan dokter puskesmas Manis Mata. Kamu bawa dulu katanya ke rumah sakit, ke dokter anak, baru bisa ngambil obat. Dan obat TBC itu paru-paru tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa kita ambil sembarangan tanpa ada rekomendasi dari dokter. Walaupun kita tenaga kesehatan harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu, karena masuk dan keluarnya obat itu semua dicatat oleh pemerintah. Siapa yang dapat, siapa yang ngambil. Karena masuk dalam sebuah penyakit program. 2 minggu kemudian karena dilihat tidak ada perubahan dari minum obat itu, istri saya bilang, ayo kita ke Bulik. Berangkat kami sama-sama di sana. Dokter itu masih pas nyampe di rumah sakit itu masih mengatakan bahwa ini batuk biasa. Tidak, dok, bilang sempat bertengkar di dalam ruangan dokter itu. Saya hanya mengharapkan waktu itu surat rekomendasi supaya bisa ngambil obat di Manis Mata. Kalau tidak didapatkan itu, tidak dapat obat, susah ngambilnya kan. Anak saya ini aku bilang sakitnya sakit paru-paru. Jadi aku jelaskan riwayatnya, baru dia percaya bahwa pernah minum obat, pernah kena juga, tapi tidak dilakukan pengambilan sampel darah. Seharusnya harus diambil sampel darahnya, periksa dahaknya walaupun cuma air liur, ronsen. Jadi kalau tidak ditemukan melalui hasil ronsen, maka pasti akan ditemukan melalui hasil pemeriksaan darah. Karena kalau waktu itu berangkat ke Ketapang, mau ketemu dokter anak di Ketapang sana, hanya bisa di rumah sakit Tamasya, tidak bisa di Fatima. Itu membutuhkan biaya lah istilahnya, harus bermalam lagi di sana. Karena memang waktu itu keadaan pun tidak memungkinkan, jadi saya bawa aja ke Bulik. Setelah saya dapat surat rekomendasi itu pengambilan obat itu, saya pun langsung sore itu langsung berangkat ke Manis Mata bermalam. Nah, nyampai di sana dikabarkan dokter obat tidak ada, kosong. Jadi pada saat disampaikan tidak ada itu, malam itu pun besoknya saya tuh nekat langsung mau ke Ketapang, karena memang tidak bisa dibiarkan penyakit ini, penyakit paru-paru ini. Jadi sebenarnya penyakit paru-paru itu bisa disembuhkan kalau kita mau berobat, intinya seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau berobat, maka tidak besar kemungkinan penyakit ini akan membawa kematian. Jadi sebelum terlambat, sebelum misalnya penyakit itu masih bisa diobati, tapi kalau sudah tidak bisa diobati lagi, pasti akan ditolak oleh dokter dan akibatnya fatal bagi kesehatan. Sempat dikasih tahu dokter, obat tidak ada. Saya coba komunikasi terus dengan bagian apoteknya di Puskesmas Mata itu, minta obat, bilang ada enggak? Oh ada katanya. Jadi dilihatlah obatnya di situ, ternyata masih ada 1 box lagi. Dikasihlah saya jatah untuk sebulan. Jadi tidak bisa obat ini langsung dikasih 1 box, karena
kadang-kadang orang itu kalau sudah minum obat 1 bulan sudah merasa kurang, tidak dilanjutkan lagi, dan akibatnya itu sangat fatal karena minum obat itu harus 6 bulan bahkan 10 bulan. Nah, setelah saya dapat obat 1 bulan itu, khusus jatah pengambilan hanya 1 bulan, jadi langsung saya minumkan ke anak saya. Malam ini pun aku bilang kamu harus minum obat, jadi langsung dia minum. Terasa sekali bahwa malamnya dia udah bisa tidur, kalau enggak batuk dan membuat dia tidak bisa tidur. Itu badannya sangat kurus. Jadi saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan pada saat ini, walaupun susah, katakan suka duka yang saya lewati, betapa pahitnya misalnya hidup yang dijalani. Saya sangat bersyukur dengan keadaan yang semacam itu, saya dapat dikuatkan, saya dapat berharap dan membuat kehidupan anak saya hari ini saya masih dapat melihatnya dengan begitu sehat, dengan ceria, dan saya sangat bahagia dia bisa sembuh dari sakit yang dia alami. Dan satu alasan juga saya bawa anak istri saya pulang keterusan, karena saya lihat keadaan di sana di Pelampangan itu kurang memungkinkan untuk kesehatan, dan sering anak saya autisnya itu sering sakit dan bahkan pernah panas tinggi dan tidak sadarkan diri. Jadi semenjak saya di Pelampangan itu sering sekali anak saya, istri saya itu tidak selang 1 bulan ada lagi yang penyakit yang mengganggu kehidupan mereka. Jadi ya, selain alasan air juga di sana itu tidak memungkinkan, jadi saya bawa aja pulang ke sini untuk kesehatan keluarga saya. Karena kalaupun bertahan di sana dengan keadaan kondisi lingkungan yang mungkin tidak begitu baik, tidak sehat lah katakan seperti itu, ya udahlah bawa ke sini. Jadi puji Tuhan selama saya tinggal di Terusan ini, ya saya melihat kedua anak saya, Tasya dan Alfisya ini tidak mengalami sakit penyakit saat berada di Terusan. Jadi ya baru saja kemarin istri saya demam, mungkin saja demam kemarin itu, tapi selama di sini ini ya baru kemarin lah istilahnya kelihatan dia demam itu, sakit kan, pernah muntah-muntah kemarin sampai 2 minggu 3 minggu kemudian dia demam. Tapi itu demam yang mungkin ya katakanlah keadaan sekarang kan, corona ini dibawaan dari penyakit seperti itu, dan itulah membuat saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan itu baik. Meskipun hidup saya dalam kesulitan, dia tetap menyertai kami hingga sampai saat ini. Mungkin saja yang dapat saya saksikan, saya memberkati kita semua.